Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah berdoa? Sudah berdoa? Oke, ketuanya siapa ketuanya? Silakan Kenzi. Yes. Nggak usah Kenzi Patir aja lah. Situ aja. Sini. Jangan tutup mulutnya, jangan ditutup Patir. Mulut. Bacaan surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita pada Allah masih memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di SDIT Permataku ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, baik Ana Ustazah, apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat belajar? Mari. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, baik Ana Ustazah, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Nanti jawab ketika ditanya kabarnya. Aulia Fatan Maulana, kemana beliau? Kita doakan semoga cepat sembuh. Fuad Afkar, oke. Gifari Albi, Gibran Adelio, Gifari Azmi, Humaira Habibi, Humaira, Kenzi, Muhammad Rauf, Mutamasikum, Nadira, Najla, Nauren,
Raka, Razik Sani, Renhat, Siti Raisya, Valeri, Zahara Andeli. Oke, baik. Semuanya hadir kecuali Fatan. Oke, baik anak ustazah. Hari ini kita kembali bertemu lagi, bertatap muka lagi dalam pembelajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI, biasanya kita bertemu di dalam pembelajaran Al-Quran, dan di hari Jumat ini kita bertemu dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke, baik anak ustazah. Ustazah akan mulai mengajarkan bab keberapa lagi? 4. Bab 4. Tentang apa? Hidup sehat. Hidup sehat dengan makanan yang halal. Makanan yang halal. Nah, hidup sehat dengan makanan yang halal. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran tentang makanan yang halal di bab 4 ini, fase C kelas 6, maka ustazah akan memberikan antum bahwa di kelas 6 ini kita belajar tentang model PBL ya, model problem based learning, tentang masalah. Kita mencari masalah tentang makanan halal dan haram ini. Paham? Oke, sebelum itu apa tujuannya kita mempelajari? Apa? Meyakini adanya makanan halal dan haram. Nah, meyakini adanya makanan halal dan haram. Ya. Sebelum ustazah masuk ke materi makanan halal dan haram, sekarang pertanyaan ustazah yang disebut dengan pertanyaan pemantik. Apa yang antum tahu dengan halal dan haram? Halal itu bisa dimakan, haram itu tidak bisa dimakan. Halal itu yang diperbolehkan, haram itu Yang tidak diperbolehkan. yang dilarang oleh agama Islam. Sekarang pertanyaan ustazah, pembelajaran kita sekarang, makanan halal, ya kan? Makanan halal yang siap saji, oke? Yang siap saji banyak kita temui kan? Banyak kan? Itu tanpa ada label halal, itu kita makan. Menurut antum itu halal yang kita makan atau tidak? Tidak. Dari mana antum tahu tidak? Tetapi kenapa masih banyak umat Islam memakan itu? Pergi contoh, kita pergi ke kafe, betul? Kita pergi ke kafe, kita pesan menunya ada di sini, ibaratnya kan? Kita pilih ini menunya. Itu tanpa ada label halalnya. Contoh tentang steak lah ya. Itu dagingnya kita nggak tahu ya, dagingnya apakah itu dagingnya sapi, apakah itu dagingnya babi, atau dagingnya apa, kita nggak tahu kan? Emang ada yang bertanya, Pak ini daging apa? Ada yang bertanya seperti itu? Tidak. Jadi itu permasalahan yang kita bahas sekarang itu, tentang makanan halal, diperjelaskan kehalalannya itu. Oke? Siap antum untuk belajar itu? Ya. Oke, kalau memang siap silakan dibaca literasi dulu bukunya. Dibaca bukunya tentang makna halal dan haram. Lihat ke depan sebelum antum membaca literasi itu. Ini ada medianya ya. Udah tahu antum ini makanan apa ini? Ada yang halal, ada yang halal. Ada yang halal dan haram. Ini gambar apa? Halal nggak? Sekarang ada baksonya pakai mau makan bakso lagi? Yakin? Ini apa? Dimakan atau tidak? Boleh dimakan. Kalau ini? Nah, kalau ini? Boleh. Nah, karena dia hidup di dua alam, darat dan laut. Ini? Boleh. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Oh
ada beras, ada roti, ada umbi-umbian ya. Nih, berarti ini apa? Halal haram. Ah, nih. Ini tidak? Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak memiliki leher, ya Allah ya Tuhan. Karena bertaring, Allah Rabbi. Oh ini? Ah, nih. Ada racunnya. Nih. Ada yang tahu nyanyinya? Di dinding diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ini? Apa nih? Boleh, alhamdulillah. Udah tahu kan mana yang membedakan makanan halal, mana makanan haram? Oke? Baik, anak ustazah. Sebelum kita mulai itu, mari kita berdiri sejenak. Apa? Mari kita berdiri sejenak untuk ice breaking-nya. Lanjut, apa yang ice breaking kita? 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri, saya juga tahu. Atas, bawah, atas, bawah, saya juga tahu. Panjang, pendek, pendek, saya juga tahu. Besar, kecil, besar, kecil, saya juga tahu. Depan, belakang, belakang, saya juga tahu. Oke, kita nyanyikan lagu nasional dulu. Lagu apa yang antum tahu? Hari Raya. Oke, kita nyanyi Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Nah, kenapa kita menyanyikan Indonesia biar terpanggil jiwa nasionalisme antum? Harus mempertahankan kemerdekaan dengan cara apa? Belajar. Oke, baik anak ustazah. Memahami makanan halal dan haram.
itu tentang tujuan pembelajaran kita. Modelnya tentang PBL, yaitu problem based learning, tentang masalah, mengungkapkan masalah. Dengan metode apa? Kita diskusi di berkelompok. Jadi anak ustazah, tugasnya ada di sini. Silakan dibaca bukunya, literasi ya. Dah, silakan dibaca. Ya. Hah? Ditulis ketuanya, udah dipilih ketuanya ya. Di sini Nadira ketuanya, di sini Humaira, di sini Gibran, yang di sini Raka, yang di sini Fatir. Nah, silakan ya. Nama pendek saja. Oke. Dibaca. Kalau mau mendengarkan, Pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Sabah akan ini ada. bahas tentang materi. Boleh antum dengarkan, boleh antum baca buku antum. Mana yang audio, mana yang visual, mana kinestetik, pergunakan antum-antum. Ya, Al-Sabah. Tahu dong. Siap, ini baru dipresentasikan ke depannya berempat. Karena Ustazah udah tahu mana makanan halal dan haram. Oke, baik. Hari ini itu akan kita bahas ya. Sebelum kita mulai, kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita harus memahami dan menjelaskan pengertian halal dan haram. Kedua, hukum atau dasar hukum halal dan haram itu dari mana saja. Yang ketiga, hikmah mengkonsumsi makanan halal. Baik, mari kita lihat pengertian tentang halal. Kawan Ustazah, apa itu halal? Halal itu artinya boleh, diperbolehkan atau diizinkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal artinya diizinkan atau tidak dilarang atau diperoleh dengan cara yang sah. Khususnya halal adalah Boleh baca bukunya, literasi, bagian audio atau visual, pergunakan. Kalau mau lihat itu silakan. adalah sesuatu yang dilarang untuk digunakan, dikonsumsi, atau tidak sebaliknya digunakan, sumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Contohnya adalah kita lihat landasan hukum makanan halal dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan ولا تتبعوا خطوات Wahai manusia, makanlah dari makanan yang Oke. Sekarang di masalah yang antum lihat di LKPD itu, udah antum lihat? Di sana kita diskusi tentang pengalaman antum saat membeli makanan yang tidak jelas status halalnya. Contoh, menyaji seperti produk makanan kemasan, ya kan? Makanan kemasan tanpa label halal. Dan bertanya apa
yang harus kita lakukan jika menemukan makanan seperti itu tanpa ada label halalnya? Membuangnya, oke. Meninggalkannya, apalagi? Tidak memakannya. Tidak memakannya. Bertanya dulu, sama siapa bertanyanya? Orang yang menjualnya. Sama orang penjualnya. Dah, sekarang LKPD-nya udah di hadapan masing-masing. Udah dibaca bukunya? Udah dilihat tadi videonya kan? Sudah. Sekarang silakan jawab LKPD masing-masing per kelompok. Oke? Kalau nggak paham boleh bertanya ke ustazah. Aisyah adalah seorang siswi kelas 6 yang Iya, jawabnya di dalam kolom itu ya. Kalau bisa langsung dijawab aja ya. Oke, kelompok apa nih? Kelompok mangga. kelompok Udah cepat. Kalau nggak paham boleh ditanya sama ustazah ya. Terserah. Daging yang digunakannya sudah disembelih. Udah dijawab? Boleh dijawab ya. Biasa berliterasi. Di dalam Memilih makanan halal yang berarti memberi keberkahan jiwa halal 5 menit lagi ya. serta menunjukkan ketaatan kepada Allah. Umat muslim 5 menit lagi, cepat. Udah siap? Udah siap? menanyakan pada pemilik toko. Masya Allah, mantap Razik. Dan nomor berapa? Nomor 2. Ini pertama tampil. Mengapa penting bagi Aisyah untuk Kerjakanlah, jangan tidur. merasa khawatir Cepat. Halo? Udah? Nah, sampai di sini pelajaran kita. Dengan hari ini kita bisa mengambil dan kita juga bisa lagi baik anak saja sebelumnya Apa resiko yang mungkin terjadi jika Aisyah memakan cemilan tanpa memastikan kehalalannya? Apa resikonya? kemungkinannya dia memakan makanan yang haram
Apa resikonya kalau jika memakan cemilan tanpa memastikan kehalalan? Resikonya apa? Cari buku. Nah, oke? Udah siap? Makanya cepat. Oke. Sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi antum. Oke, udah selesai. Masya Allah. Boleh antum berempat maju ke depan? Di sini. Cepat. Cepatlah, please. Ingat traktirannya. Oke. Di sana. Oke. Hello. Istirahat. Presentasi dari kelompok 2 makanan halal dan haram. Oke? Halo? Please lihat. Silakan presentasikan kelompok 2 tentang makanan halal dan haram. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2. Baik. Halo, baik, kami dari kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makanan halal dan haram. Menurut pendapatmu bagaimana Kerasin suaranya. Menurut pendapatmu bagaimana bisa memastikan makanan yang dikonsumsi di restoran tersebut halal? Bertanya pada penjualnya. 2. Melihat label halal pada kemasannya. Mengapa penting bagi Aisyah untuk memeriksa bahan yang terkandung dalam cemilan tersebut? Karena takut tidak halal. Yang halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Apa risiko yang mungkin terjadi jika Aisyah memakan cemilan tanpa memastikan kehalalannya? 1. Pertama, dapat merusak kesehatan. 2. Doanya tertolak. 3. Dapat merusak amal-amal soleh yang telah dilakukan. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih banyak sudah mempresentasikan dari hasil diskusi mereka, bahwa mereka menjawab yang pertanyaan apa tadi? Bahwa mereka berpendapat bertanya dulu pada penjualnya. Ada yang sama jawabannya? Sama. Oke, yang kedua, melihat label halalnya. Ya kan? Harus kita lihat. Ya, mengapa penting bagi Aisyah untuk memeriksa bahan yang terkandung dalam cemilan tersebut? Karena halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Itu jawaban mereka ya. Yang ketiga itu resikonya kalau kita mengkonsumsi makanan tanpa melihat kehalalannya itu dapat merusak kesehatan, doa kita tidak dijawab oleh Allah. Itu dari mereka. Silakan. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau tampil? Oke, kelompok roket. Tepuk tangan untuk kelompok roket. Kelompok roket. Nah, ini kelompok roket nih. Kerasin suaranya ya, roket seperti apa roket meluncur. Bajunya
diperbaiki ya. Oke. Hah? Salam dulu, kami dari kelompok Roket mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Roket. Ini mempresentasikan diskusi kami. Hasil diskusi kami. Ya boleh, silakan. Satu aja. Boleh. Apa semua yang mungkin terjadi jika Aisyah menikah camilan tanpa memastikan halnya bisa membuat kita sakit perut dan kita bisa jadi keluar dari Islam karena makanan tersebut Allah melarang kita untuk memakannya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 dan menjalil. Dah? Bagaimana bisa memastikan makanan yang dikonsumsi mereka halal? Jika makanan tersebut tidak adalah halal, maka harus dikembalikan minumnya dan menanyakan kepada pemilik toko bahwa apakah makanan ini halal atau haram. Oke, dah. Udah? Itu jawabannya. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok Roket. Dah. Oke, Ustazah mungkin akan mempresentasikan semua kelompok karena waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Baik, kita refleksikan ya, kita simpulkan pelajaran kita tentang diskusi hari ini. Nah, jadi Ustazah, ketika kita memakan makanan yang dikonsumsi di restoran, apakah itu halal atau tidak? Bagaimana reaksi kita? Melihat cara produksinya. Melihat cara prosesnya, melihat cara pengolahannya. Jadi sekarang, Ana Ustazah kalau udah tahu label halalnya tidak ada, mau makan lagi? Tidak. Apalagi yang di restoran, apalagi ada Korean seafood. Kita nggak tahu ya Korean seafood itu apakah halalan thayyiban atau tidak, ya kan? Antum mau makan ke sana atau tidak, maka lihat-lihatlah dulu dari tempatnya, dari pelayanannya, pakai jilbab atau tidak, betul? Iya kan? Nanti ada yang pelayanannya nggak pakai jilbab, kita belum tahu dia Islam atau tidak. Jadi jangan sembarang masuk ke kafe dan jangan sembarang mengambil makanan tanpa ada label halal. Nanti contoh di kantin kita, itu nggak ada label halalnya. Itu harus kita pastikan ke si penjual. Ya, itu nanti project kita ya, harus kita pastikan kepada si penjual apa aja bahannya, ya kan? Itu nanti. Jadi masalahnya itu nanti PJBL ya. Sekarang kita PBL tentang masalah kehalalan suatu makanan. Jadi Ana Ustazah untuk itu kalau udah tahu seperti apa prosesnya, pengolahannya, zatnya, maka kita harus hati-hati dan teliti dalam memakan suatu makanan. Paham tuh? Paham tuh? Oke, baik Ana Ustazah, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Bertemu kembali di hari berikutnya tentang PBL juga, tentang masalah makanan ini juga. Dibaca-baca bukunya di rumah. Maka kita tutup dengan ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang keluar. Sekarang Ustazah mau meminta sama antum tulis di kelompok antum tentang refleksi. Tahu refleksi? Penilaian antum sama Ustazah tentang pembelajaran ini. Di kertas di sini. Di kertas ini ya, di sini. Di bagian belakang. Di bagian belakang tulis refleksinya. Bagaimana menurut antum tentang pembelajaran ini? Bagaimana metodenya? Seperti itu ya. Yang dinilai itu tentang pembelajaran kita hari ini ya. Apakah antum tidak paham atau apa? Kelebihan dan kekurangannya. Apa pembelajaran hari ini? Ya, Zahlili juga. Tolong. Mulai dari awal sampai akhir apa enggak di sini. Oke, Bang. Tentang penilaian Zahlili terhadap anak yang mengajar tadi. Bapak penilaian bentuk Catatan. Kelebihannya apa, kekurangannya. Nanti. Enggak. Udah.